Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kalau ta'ala fi kitabil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan di pagi hari ini kita masih dipersuakan kembali oleh Allah dalam suasana yang begitu mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, karena kita ini terlalu banyak mendapatkan nikmat dari Allah, dan Allah pun tidak pernah jemu dan jenuh mencurahkan segala kenikmatan kepada kita, tetapi kadang sering kita lupa, bahkan sering mengingkari nikmat Allah tersebut. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, karena hanya dengan inilah, dengan menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, itu adalah suatu bentuk rasa syukur kita yang paling utama ketika mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin, baru saja kita ditinggalkan oleh saudara kita, yaitu almarhum Bapak Mansur ya. Tadi sempat sebelum azan saya ngobrol sama Pak Yudan. Saya menyampaikan ke beliau bahwa sesungguhnya kita hidup di dunia ini, kita itu diperintahkan secara tidak sadar, kita itu diperintahkan untuk membuat reputasi yang baik. Jadi jadilah seseorang itu yang punya reputasi yang baik dalam hidupnya. Kenapa? Karena memang kelak manusia itu akan dikenal dengan reputasinya. Makanya ada cerita seseorang itu ketika dikenang oleh orang-orang yang dia tinggalkan, masih akan dikenang sesuai dengan kebiasaannya. Dan tentunya Allah nanti ketika dalam akhirat, ya dalam kehidupan sesudah mati, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Yasin ayat 12, "Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin." Sesungguhnya nanti Allah dalam kehidupan akhirat akan menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati. Lalu kemudian ditulis kembali jejak asaruhum, jejak langkah kaki mereka, tentang rekam jejak kehidupan mereka. Ya. Maka ketika seseorang itu dalam kehidupan di dunia, dia menorehkan catatan yang baik, maka tentu jejak rekam yang akan ditulis oleh Allah nanti dalam kehidupan akhirat adalah jejak kehidupan yang diisi dengan kebaikan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, maka ketika seseorang itu punya jejak rekam yang kurang baik, maka tentunya rekaman itu akan dijadikan oleh Allah sebagai dasar untuk menghukum dia. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah, marilah kita ini membuat reputasi yang baik dalam kehidupan dunia ini, bahwasannya marilah kita jadikan reputasi kita ini sebagai hamba-hamba yang bertakwa, dan kualitas seseorang itu di hadapan Allah dinilai dari ketakwaannya, bukan dinilai dari harta, pangkat, jabatan dan sebagainya, bukan dari suku, bukan dari keturunan siapa, tetapi Allah menetapkan bahwasannya hamba yang paling mulia di sisinya adalah orang-orang yang bertakwa, yang paling bertakwa di antara manusia. Baiklah ma'asyiral muslimin, kita masih membahas tentang doa-doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Dan salah satu doa yang diajarkan oleh Allah yang sering kita baca adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah.
Ya Rabb kami, wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan dalam kehidupan dunia ini dan berikanlah kepada kami kebaikan dalam akhirat kami. Sering kita tidak menyadari atau mungkin tidak memahami apakah hasanah itu. Imam Hasan al-Basri, salah seorang ulama yang masyhur, ulama di zaman tabi'in, beliau memberikan penafsiran bahwa yang dimaksud hasanah dalam kehidupan dunia itu adalah ilmu dan ibadah. Sedangkan hasanah dalam kehidupan akhirat adalah ketika dia mampu masuk surga dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu Imam Hasan al-Basri pun mengatakan, seseorang itu tidak akan mampu masuk surga kecuali ketika dalam kehidupan dunia dia mendapatkan hasanah, yaitu mendapatkan ilmu dan senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, nama Asrul Muslimin membahas tentang doa-doa yang diajarkan oleh Allah, di mana ada salah seorang ulama yang menghimpun dalam sebuah kitab yang dikarang beliau. Allah itu mengajarkan banyak doa Rabbana. Dan pembahasan kita kemarin itu terakhir pada 2 pertemuan yang lalu tentang surat Al-Baqarah ayat 286, di mana Allah mengajarkan doa Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana dan seterusnya. Dan saya yakin panjenengan semuanya sudah hafal. Dan akhirnya pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang lupa. Dan lupa ini walaupun manusia itu punya potensi lupa, karena lupa itu adalah ciri khas manusia, tetapi kita jangan jadikan alasan lupa dan mudah melupakan itu sebagai alasan kita untuk lupa terhadap kebaikan orang lain, lupa terhadap kebaikan dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pagi hari ini kita akan membahas tentang lupa. Ya, sehingga pada kesempatan pagi ini adalah penutup untuk surat Al-Baqarah 286. Ma'asyiral muslimin, poin berikutnya adalah lupa itu secara garis besar dibagi menjadi 3. Jadi lupa karena sifat manusiawi manusia, kemudian lupa karena dari Allah Subhanahu wa taala, dan lupa karena dari syaitan. Yang pertama, ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu sekalian, lupa di sini bisa karena sifat dasar manusia yang mempunyai sifat lupa. Sehingga Rasulullah SAW pun menyampaikan al-insan makhlul khata' wa nisyan. Sesungguhnya manusia itu tepatnya salah dan lupa. Karena manusia itu tabiatnya lupa, karena berbagai macam persoalan, urusan yang begitu pelik dalam kehidupannya, sehingga ada beberapa janji atau mungkin beberapa hal yang mungkin terlupakan baginya. Dan ternyata Rasulullah SAW, junjungan kita, pernah lupa dan menunjukkan bahwa beliau adalah manusia biasa. Sebagaimana kalau kita memahami surat Al-Kahfi ayat yang terakhir, disebutkan di situ Allah memberikan pengajaran kepada kita, katakanlah aku ini adalah manusia seperti kamu, ya, seperti kamu. Cuma bedanya aku ini diberikan wahyu, sedangkan kamu tidak. Nah, di sini Rasulullah itu manusia biasa sehingga punya sifat lupa. Sehingga ketika Rasulullah SAW ketika memimpin sholat, bacaannya itu lupa. Terus kemudian ternyata di belakang beliau waktu itu ada seorang sahabat yang termasuk berilmu tinggi, mendalam ilmunya, Ubay bin Ka'ab, diam saja. Lalu ketika selesai sholat, Ubay bin Ka'ab pun ditegur, loh, kenapa kamu kok tidak mengingatkan aku? Ketika bacaanku lupa, langsung Ubay bin Ka'ab mengatakan, ya Rasulullah, bukankah Al-Quran ini turun lewat malaikat Jibril kepadamu? Mana mungkin engkau lupa? Tetapi Rasulullah mengatakan, kalau aku lupa, maka ingatkanlah. Makanya sehingga ada syariat yang memberikan contoh kepada kita, menempatkan orang-orang yang kualitasnya hampir sama dengan imam. Makanya yang bertindak sebagai imam ini harus menentukan siapakah orang yang di belakang dia. Jadi kalau ada anak kecil mungkin dipindah ya. Jadi orang-orang yang berdiri di belakang imam itu harus mempunyai kemampuan menggantikan fungsi imam dan tugasnya imam. Tentunya kualitasnya, bacaannya juga harus bagus, kemudian dia juga harus mempunyai khasanah, hafalan yang luas. Seperti beberapa contoh, kalau kita melihat rekaman
di Madinah atau di Masjidil Haram ya. Ketika imamnya sakit atau berhalangan mendadak atau mungkin wudunya batal, lalu yang di belakang ini langsung maju dan menggantikan imam itu. Nah, ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW dengan sifat lupa akhirnya muncul syariat seperti itu. Lalu ma'asyiral muslimin, pada suatu ketika Rasulullah itu mengimami sholat asar. Dan para sahabat itu kaget ketika sudah 2 rakaat pada tahiyat awal kok tiba-tiba salam. Sahabat itu, loh, sholat asar ini dikosor menjadi 2 rakaat. Banyak yang bertanya-tanya. Dan ketika itu sudah berada di teras masjid ya. Sebelumnya kan sholatnya di dalam masjid, terus kemudian ketika di luar, di teras masjid, salah seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah sholat ini dikosor? Oh enggak. Lalu mengatakan, ya Rasulullah, tadi engkau mengimami kami hanya 2 rakaat. Masa? Iya. Terus kalau kita masuk masjid lagi, seluruh sahabat diajak masuk masjid lagi, lalu mendirikan sholat, menyisakan 2 yang tersisa. Sehingga dalam kejadian ini kita jadi tahu, kalau misalnya kita ini lupa jumlah rakaatnya, kalau ragu-ragu misalnya, tidak ada yang mengingatkan, maka Rasulullah memerintahkan tambahkanlah 1 rakaat. Kalau misalnya kita ini ragu-ragu, sholat asar ini 3 rakaat atau 4 rakaat, oleh pira lagi mau, maka Rasulullah katakan tambahkanlah 1 rakaat. Tapi kalau kita diingatkan oleh orang lain, biasanya kadang-kadang kan masbuk ya, tadi sampean itu sholatnya kurang 1 rakaat, tadi sampean itu sholatnya kurang 2 rakaat. Rasulullah mencontohkan berdiri lagi, sholat lagi sesuai dengan jumlah rakaat yang kurang, seperti hadis riwayat Imam Muslim ini. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, lupa manusiawi. Bahkan ketika manusia itu berpuasa, ya, kemudian dia lupa makan, maka lupanya ketika dia berpuasa itu adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ketika Rasulullah SAW menyampaikan, man sauma wan nasya ya annahu shaim fa adalah fina makna. Barang siapa yang berpuasa lalu dia lupa dan dia makan, maka itu adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin, lupa yang seperti ini ya, yang lupa yang disebabkan karena sifat dasar manusia itu tidak bisa dihukumi dosa. Tidak dibebankan beban syariat. Sehingga Rasulullah mengatakan, innallaha wa du'a ummati anil khata' wa nisyan wa mashtuhuri alaihi. Allah menghapuskan dosa dari umatku ketika mereka lupa, ketika mereka melakukan kesalahan yang mereka tidak sengaja melakukan kesalahan itu. Jadi misalnya ada orang ya, ketika di waktu subuh ini dia tertidur sampai waktu duha baru bangun, kalau istilah orang Mojokerto karipan ya. Sesungguhnya dia tidak berdosa, tetapi ketika baru ingat, loh saya tadi belum sholat subuh, maka segera dirikanlah sholat subuh walaupun sudah di luar waktu subuh. Karena apa? Ketika seseorang itu hilang kesadarannya, misalnya karena tertidur atau mungkin karena lupa, maka tidak dihukumi syariat. Tetapi ketika dia ingat, maka segerakanlah laksanakan hal yang dilupakan tadi. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Rasulullah saja lupa, apalagi manusia selain beliau. Sebagai contoh ada kisah yang cukup menarik tentang seorang ulama dan juga seorang sahabat. Jadi para sahabat dulu itu juga merangkap sebagai ulama. Karena mereka ini berguru langsung pada Rasulullah, banyak sekali para sahabat itu yang berilmu tinggi, sehingga ditugaskan berdakwah kemana-mana. Salah satunya adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini seorang sahabat utama dan dia juga mempunyai pemahaman agama yang luar biasa, begitu mendalam. Tetapi Umar bin Khattab ini pernah lupa. Awalnya suatu ketika Umar bin Khattab ini melakukan perjalanan bersama seorang sahabat yang bernama Ammar bin Yasir. Karena waktu itu udaranya cukup dingin, dua orang ini mengalami junub. Ya. Kemudian mereka tidak menjumpai air.
Akhirnya kedua orang ini mempunyai ijtihad yang berbeda. Kalau Ammar bin Yasir menganggap kalau tayamum itu bisa menggantikan wudhu, maka akhirnya Ammar bin Yasir ini untuk mensucikan dirinya dari junub itu, dia bergulung-gulung di tanah, melumuri seluruh tubuhnya dengan tanah. Dan ternyata Umar bin Khattab itu hanya lihat aja, tingkah lakunya Ammar bin Yasir dilihat aja. Ketika Ammar bin Yasir itu bergulung-gulung di tanah, Umar melihat aja. Dan akhirnya apa? Ammar bin Yasir pun sholat subuh tepat pada waktunya. Maka ma'asyiral muslimin, sedangkan Umar bin Khattab tidak mau melakukan seperti itu. Umar bin Khattab pun tetap kengkeng harus bersuci dengan air. Sehingga akhirnya ketika dia menjumpai air, dia berada di waktu, sudah keluar dari waktu sholat subuh. Akhirnya Umar bin Khattab pun mandi besar dan dia melakukan sholat subuh di waktu duha. Ketika dua orang ini kembali ke Madinah, lalu bertemu dengan Rasulullah, lalu diceritakan, ya Rasulullah, kami bersama berdua ini selama perjalanan itu begini. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, innama yakfika bis-sa'id fa inna laka tahurun. Jika kamu junub, ya, kemudian atau mungkin ketika kamu dalam hadis kecil tidak menjumpai air, maka bis-sa'id kata Rasulullah cukup dengan bertayamum. Kenapa? Fa inna laka tahurun, karena sesungguhnya tayamum itu bisa mensucikan kamu dari hadas kecil dan hadas besar. Lalu kemudian waktu pun berganti, dari bulan berganti menjadi tahun, dan akhirnya khalifah waktu itu dijabat oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini sering memberikan pelayanan konsultasi masalah agama kepada penduduknya. Dan ada salah seorang penduduknya itu yang bertanya, wahai Amirul Mukminin, saya dalam perjalanan pernah junub, tapi waktu itu saya tidak menjumpai air. Lalu bagaimanakah? Padahal Umar ini dulu pernah mengalami hal seperti ini. Umar itu mikir, gimana ini jawabnya ya? Karena menjawab permasalahan agama itu beliau sangat hati-hati. Lama termenung lama Umar bin Khattab. Dan qadarullah di situ ada Ammar bin Yasir. Akhirnya Ammar bin Yasir pun mengangkat tangan, minta izin untuk berbicara kepada Umar bin Khattab. Lalu dia pun berbisik, "Loh, masa kamu lupa?" kata Ammar bin Yasir. "Dulu kamu kan pernah perjalanan bersama aku, ya. Kita sama-sama junub, waktu itu aku bergulung-gulung di tanah, aku menganggap bahwa dengan bergulung-gulung di tanah itu bisa mensucikan aku, sedangkan engkau sampai rela keluar dari waktu subuh untuk mencari air, lalu mandi besar, dan engkau sholat subuh di waktu duha. Masa kamu lupa?" Terus Umar bin Khattab, "Masa sih?" Padahal Umar bin Khattab ini hafalannya luar biasa. Lalu akhirnya Ammar bin Yasir pun minta izin menjawab pertanyaan penduduk tadi, mewakili Umar bin Khattab, dan akhirnya apa? Dan akhirnya Umar bin Khattab pun mengizinkan, ya gak apa-apa, jawab aja. Akhirnya Ammar bin Yasir pun menjawab hadis dalam riwayat Imam Muslim ini, innaka yakfika bisaid fa inna laka tahurun. Jika kamu junub atau hadas kecil tapi tidak menjumpai air, maka fa innaka tahurun, maka cukuplah kamu bertayamum, karena tayamum itu bisa mensucikan. Itu sifat lupa karena sifat dasar manusia. Yang pertama, yang kedua lupa karena Allah. Di mana Allah ini memberikan hadiah kepada kita, sifat lupa. Bayangkan kalau seseorang itu mengalami kejadian yang menakutkan, lalu kemudian dia masih terngiang-ngiang dengan kejadian itu, pasti dia akan stres, tidak bisa tidur, menjadi trauma psikologis. Saya pernah menjumpai ada orang itu stres gara-gara trauma, dia terngiang-ngiang dengan kejadian, dan selama seminggu tidak bisa tidur sama sekali. Walaupun dokter itu memberikan obat tidur, akhirnya orangnya mengalami depresi. Bayangkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hadiah berupa sifat lupa kepada kita. Makanya sering kita menjumpai ada seorang ibu, ya, mungkin pada kelahiran pertama, pada proses melahirkan itu mengalami kejadian yang begitu menyedihkan, yang membuat hati beliau ini sedih, ya.
sampai kejadian itu terngiang-ngiang dalam hidupnya. Tapi berjalannya waktu, kejadian itu, memori itu oleh Allah disingkirkan, ya, dihapus sedikit demi sedikit. Kemudian ketika sang ibu tadi menjumpai tetangganya atau saudaranya memiliki bayi, ya, begitu lucunya, maka kejadian itu tadi menghapuskan memorinya sehingga akhirnya apa? Dia tidak trauma lagi untuk hamil lagi dan akhirnya bisa menjalani persalinan dengan normal. Ini contoh. Kalau Allah tidak menghapuskan memori yang tidak baik, tidak memberikan sifat lupa, maka Allah memberikan kasih sayangnya kepada kita bahwa sifat lupa itu bisa membuat manusia itu terhindar dari hal-hal yang menakutkan dan menyedihkan. Kemudian yang ketiga, lupa dari setan. Bahwasannya setan itu berusaha melalaikan kita sebagai manusia. Sebagai contoh misalnya Rasulullah sudah jelas kalau mau tidur itu sunahnya berwudu dulu, lalu membaca ayat kursi, membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian tidurnya miring ke kanan. Tapi kadang-kadang karena capeknya, kadang-kadang kita lupa. Akhirnya langsung aja amblas, ya. Langsung ke tempat tidur, nggak peduli itu semua, saking capeknya. Dan lupa seperti ini karena setan. Apa yang sering lagi kalau kita melihat ada mungkin diri kita menghafalkan Al-Quran, tiba-tiba kita lupa dengan ayatnya yang kita hafalkan, maka hafalan ini lupa, itu karena setan. Makanya Rasulullah SAW dalam sebuah ayat mengatakan, layatkul ahadukum nasitu ayatan walakin kulu nusitu. Janganlah kamu mengatakan saya lupa dengan ayat ini, tapi katakanlah nusitu, saya telah dilupakan oleh setan dengan ayat ini. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, sifat dasar manusia yang pertama tadi dan yang kedua. Yang pertama lupa karena sifat dasar manusia, kemudian lupa karena hadiah dari Allah, itu sifat lupa yang tidak dibebankan dosa. Tetapi lupa yang disebabkan karena setan ini berbuat berbanding lurus dengan perbuatan dosa. Sebagaimana ketika Imam Syafi'i secara tidak sengaja melihat betis seorang wanita, lalu hafalannya hilang. Hafalan hadisnya yang ribuan hadis itu hilang. Sehingga gurunya mengatakan, hendaklah engkau bertobat kepada Allah dari perbuatan dosa. Karena kenapa? Karena lupa dari setan itu bersinergi dengan perbuatan dosa. Inilah ma'asyiral muslimin tentang lupa. Tentunya di ayat yang lain, Allah pun banyak mengingatkan kepada kita tentang sifat lupa ini. Jangan pernah lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pun mengingatkan kepada kita, dulu kita ini pernah berjanji kepada Allah. Di surat Al-A'raf ayat 172, wa id akhadha rabbuka min bani Adam min duhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahu ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Wa'id akhoda, dan ingatlah ketika Allah mengembangbiakkan tulang sulbi mereka dari anak keturunan Adam. Alastu birabbikum, bukankah aku ini Rabbmu? Qalu bala syahidna, mereka mengatakan kami bersaksi ya Allah. Ya, di sini Allah mengingatkan dua kali. Dan ingatlah. Lalu kemudian yang kedua, antakulu yaumul qiyamati inna hada, dan janganlah engkau melupakan perjanjian ini ketika nanti di akhirat. Inilah sifat lupa. Dan pada kesempatan ini ma'asyiral muslimin, alhamdulillah sudah tuntas pembahasan kita tentang surat Al-Baqarah ayat 286 di mana membahas doa tentang sifat lupa dan salah, di mana sifat ini adalah sifat yang manusiawi. Dan insya Allah pada kesempatan yang lain kita akan membahas tentang masalah pembahasan yang lain. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah dan dapat dipersuakan kembali. Dan akhirnya mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.